Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Masih bersama kami podcast PGRI Kabupaten Trenggalek. Kegiatan ini masih dalam rangkaian kegiatan tips dan trik sukses KSN 2021 yang diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Trenggalek bersama Disdikpora Kabupaten Trenggalek. Sebelum acara dimulai, marilah kita yel-yel terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Sukses ASN 2021. Amin. Baik Bapak Ibu, saya Tia Susiana bersama narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Ibu Inneke. Iya, betul. Di sini saya akan bacakan kurikulum vitae dari Ibu Inneke. Bapak Ibu guru semuanya, Ibu Inneke, nama panjangnya Ibu Inneke Kartika Wisnuwardana SPD. Lahir di Jombang 21 April 1989 ya Bu? Iya, betul. Iya. Untuk alamatnya di Desa Ngrayong, Kecamatan Gandusari. Ibu Inneke ini pernah bersekolah di SDN Mundu Sewu 3. Iya. Ini di mana Bu? Di Jombang. Oh, di Jombang. Iya. Kemudian SMP N1 Bareng, SMA Ngoro Jombang, Universitas Negeri Malang. Iya. Kalau boleh tahu jurusannya apa? Jurusan pendidikan luar sekolah. Jurusan PLS ya, iya. Pendidikan Luar Sekolah. Betul. Kemudian Universitas Terbuka tahun 2014-2016 ini jurusan apa Bu? PGSD. PGSD. Iya. Oh jadi dua kali ya? Dua kali S1. Dua kali S1, satunya PLS, kemudian yang kedua PGSD. PGSD, ya. Untuk riwayat karir, admin LSM Patiro Malang tahun 2011-2012, kemudian pengajar Ganesha Operation Jombang tahun 2012 sampai 2014, pengajar Ganesha Operation Trenggalek tahun 2014 sampai 2018, betul ya Bu? Betul. Betul. Kemudian koordinator materi manajerial PPPK atau PPKK Delta Trenggalek, tim pengembang materi JPNS Delta Trenggalek. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita mulai bedah soal matematika bersama narasumber kita, Ibu Inneke. Silakan Ibu. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kompetensi matematika. Oke. Kompetensi matematika biasanya jadi momok ya Bu ya. Betul sekali, banyak yang takut ini. Banyak yang takut. Karena apa ya? Berhubungan dengan angka kali ya. Betul sekali. Padahal biasanya di kehidupan sehari-hari angka itu sangat berpengaruh ya. Betul. Kalau tidak ada angka bagaimana? Iya, belanja juga pakai angka ya Bu ya. Apalagi kalau udah ke ATM terus angkanya itu senang sekali ya. Oke. Tapi di sini jangan dibuat matematika itu jadi momok ya Bapak Ibu ya. Kita bahas bersama-sama matematika kali ini harus menyenangkan ya. Harus menyenangkan. Ya. Lanjut saja, kita langsung ke pembahasan soal matematika nomor 1 ya. Ibu Endang akan mengajarkan materi bilangan pecahan senilai bahwa setengah itu sama dengan 2/4 pada siswanya. Langkah pembelajaran yang dilakukan Bu Endang adalah sebagai berikut. 1. Menyiapkan kertas. 2. Membagi kertas pertama menjadi 2 bagian yang sama dan salah satu bagiannya diarsir. Yang ketiga, siswa menentukan nilai pecahan kertas yang diarsir. 4. Melipat 2 lagi kertas tersebut. 5. Siswa menentukan nilai pecahan yang baru dari kertas yang diarsir. 6. Meminta siswa untuk menunjukkan besar daerah yang diarsir, apakah besarnya tetap sama. 7. Meminta siswa untuk menuliskan nilai pecahannya. 8. Menyimpulkan bahwa daerah yang diarsir tetap, tetapi pecahannya berbeda, namun memiliki nilai yang sama. Pertanyaannya, pembelajaran yang dilakukan Ibu Endang adalah pembelajaran dengan pendekatan yang bagaimana? Apakah yang A, naturalistik, atau B, konstruktivisme,
Atau D, behavioristik, D, dualisme, atau E, rasionalisme. Yang mana kira-kira ya, Bapak Ibu? Untuk bisa menentukan ini kita harus tahu masing-masing maknanya dulu ya, dari poin A, B, C, D, dan E ya. Karakteristik dari naturalistik yang bagaimana, konstruktivisme yang bagaimana. Iya. Kalau naturalistik itu cenderung ke pembelajaran berbasis alam, ya, langsung condong langsung praktek ke alam, kayak jadi mulai mengamati. Betul, kita mengamati membiarkan ulat, kupu-kupu ya. Nah, itu bisa natural. Hewan, betul. Kalau konstruktivisme itu cenderung siswa itu disuruh praktek sendiri, membangun pemahaman mereka sendiri. Konstruksi ya, betul. Membangun pemahaman sendiri. Itu kalau berdasarkan langkah pembelajaran tadi hampir sesuai dengan metode atau pendekatan konstruktivisme ya. Kita simpan dulu jawabannya yang B. Kalau yang C, behavioristik itu cenderung ke pembelajaran pembiasaan tingkah laku. Nah, dualisme itu hubungan dua orang. Kalau yang E, rasionalisme itu berdasarkan fakta. Sedangkan ini kita rasional gitu ya. Iya, rasionalisme itu berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam lingkungan sehari-hari. Ya. Jadi yang cocok di sini adalah pembelajarannya bagaimana ya, Bapak Ibu kira-kira? Kalau menurut dari langkah pembelajaran tadi, yang konstruktivisme ya. Jadi anak ketika dikasih kertas ya tadi ya. Iya, disuruh membangun pemahamannya sendiri ya. Oh, tak lipat itu, tak lipat setengah, jadinya pecahannya 1/2. Tak lipat lagi. Oh, ternyata sama, arsirannya hampir sama, cuman bedanya di situ adalah 2/4 jadinya bagiannya, gitu ya. Jawaban kita cek bersama-sama ya, jawaban yang B. Pendekatan konstruktivisme mementingkan pada pembangunan konsep yang membangun sendiri. Learning by doing ya, learning by doing. Oleh siswa dan guru bergerak sebagai fasilitator, hanya membantu saja guru tadi ya. Belajar sambil melakukan. Gitu. Betul ya, sekali ya, konstruktivisme. Kita lanjut soal nomor 2. Nomor 2 Bapak Ibu. Di antara soal-soal berikut yang merupakan soal untuk mengukur kemampuan tingkat tinggi adalah kemampuan tingkat tinggi itu HOTS ya, high order thinking skill. Kulawe ya jadinya. High order thinking skill ya, kemampuan tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi. Oke, kita cek jawaban yang A. Sebuah lampu merah menyala setiap 6 detik. Lampu hijau 8 detik. Jika pada detik ke-48 kedua lampu menyala bersama-sama, maka pada detik berapakah lampu tersebut menyala bersama untuk yang kelima kalinya? Ini kayaknya rumit ya. Ini sepertinya pakai kelipatan ya? Iya, KPK ya ini nyarinya. Coba kita simpan dulu jawabannya. Lebih rumit mana dari yang B ya? Yang B, seekor katak melompat secara konstan. Setiap lompatannya mampu menempuh jarak 3 batu. Berapakah jarak ditempuh dari 16 lompatan? Ini kayaknya sepele ya, hanya 3 kali 15 aja ya. Iya. Tidak begitu membutuhkan kemampuan tingkat tinggi ya. Berpikir tinggi ya. Ya, kita evaluasi jawaban yang B. Kita menuju ke jawaban yang C. Ibu akan membuat bingkisan lebaran untuk beberapa orang temannya. Ibu memiliki 36 kue kacang, 48 kue coklat, dan 32 kue vanila. Berapakah banyak bingkisan yang dapat dibuat ibu? Sebanyak-banyaknya. Kuncinya di sini adalah sebanyak-banyaknya. Berarti kita nyari FPB. Gampang ya kalau ini ya. Sudah ada kuncinya ya. Kata kuncinya, yang pertama tadi KPK, kalau yang C itu FPB ya. Untuk yang D, ibu akan memasang renda pada taplak meja miliknya. Jika panjang renda itu 2 meter, berapakah luas taplak meja itu? Gampang ya, ini juga ya, nggak perlu berpikir serius ya. Tapi panjang renda ada pemikirannya nih Bu. Cuman diketahuinya panjang renda aja ya. Panjang rendanya, memasang renda panjangnya 2 meter, luas taplak mejanya
Kan belum tahu. Ya, Oh iya, belum tahu ya di situ ya, panjangnya berapa. Kita belum tahu. Berarti ini belum, soalnya belum selesai nih. Bukan berpikir tingkat tinggi ya. Ini soalnya belum selesai kayaknya ini. Bukannya ini malah kita disuruh berpikir, Bu. Gimana? Karena kita tidak dijelaskan panjangnya berapa, kemudian lebarnya berapa. Apa mejanya bentuknya apa? Kita kan juga belum tahu. Nah, tidak jelas. Berarti ini belum selesai soalnya ini. Bisa dikerjakan enggak? Tidak bisa ini kayaknya. Iya. Susah nggak sih ya? Susah ya? Iya. Berarti kita butuh pemikiran lebih ya ini. Betul. Ya berarti ya. Oh, mikir lagi. Oh, Pak, ini bentuknya apa ini? Mejanya ini, taplak mejanya ya. Iya. Kita simpan, kita bandingkan dengan jawaban yang A. A sudah jelas. Yang A tadi ya. Tadi KPK. Nyari KPK. Kemudian yang C, F, yang D belum selesai soalnya. Kita harus berpikir lebih tinggi lagi. Betul. Oke, yang A kita eliminasi ya, Bu ya. Iya. Iya. Kita bandingkan lagi dengan yang E. Umur kakak adalah 4 lebihnya dari umur adik. 4 lebih ya berarti ya. Lebih tua dari adik 4 tahun. Jika 2 tahun yang lalu umur adik 9 tahun, berapakah umur kakak 5 tahun yang akan datang? Gampang ya ini ya. Bisa dikerjakan ya. Berarti yang kira-kira yang sulit dikerjakan tadi yang mana tadi? Yang D ya. Kalau menurut saya tadi rumit ya. Iya, soalnya kan kita nggak tahu. Nggak tahu bentuknya. Lingkaran kah, ya, persegi panjang kah, atau persegi ya. Coba kita cek jawabannya Bapak Ibu. Ya, jawabannya yang D. HOTS, High Order Thinking Skill, adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang mengembangkan bentuk permasalahan dengan menganalisis soal sehingga jawaban tidak diperoleh secara langsung, harus dengan cara diprotoli, menalar lagi ya. Menganalisis dulu. Oke, jawaban di sini adalah jawabannya D. Kita lanjut soal yang nomor 3. Media yang tepat untuk membuktikan volume sebuah bangun ruang adalah sebagai berikut, kecuali, langsung kita protoli aja ya. Betul. Yang A, bentuk tabung untuk membuktikan volume bola. Apakah bisa? Itu cari yang kecuali ya, berarti cari yang salah ya. Iya. Bola itu bisa nggak dibuktikan dengan kita mencari tabung dulu? Bisa ya, bisa, karena bola dimasukkan ke tabung bisa. Karena ada jari-jari, ada diameternya. Betul. Iya. Kita kemudian yang B, eliminasi, kita cari yang B, bentuk limas. Limas itu untuk membuktikan volume tabung. Ya, limas kan bisa limas kerucut. Boleh. Nah, kerucut juga termasuk limas ya. Iya. Tabung juga ya, Bu. Tabung itu termasuk ke prisma ya, Bu ya. Iya, prisma, karena sisi atas dan sisi bawahnya itu sama kalau tabung. Iya. Cuman kita bisa menentukan volume tabung dari limas lingkaran tadi ya, limas kerucut tadi, karena sama alasnya dan tingginya juga sama. Kita bisa tentukan. Kalau yang C, bentuk tabung untuk membuktikan volume kerucut. Bentuk tabung digunakan untuk membuktikan volume kerucut. Bisa enggak ya ini ya? Tabung untuk membuktikan volume kerucut. Sepertinya enggak bisa ya ini ya. Coba kita bandingkan yang D ya. Bentuk 5 segitiga untuk membuktikan volume kubus. Kubus itu dari sisinya yang sama. Betul. Limas itu sisinya salah satunya di atasnya lancip. Ada segitiga ya. Ini bisa nggak isi ya? Nggak bisa ini ya. Kubus dari mana? Oh, bisa dari salah satu sisinya dari si limas tadi yang bawah. Misalnya yang bawah ini segitiga sama sisi ya bisa. Ya, kita bisa menentukan si volume kubus tadi karena sisinya sama yang bawah. Jadi dari alasnya ya? Dari alasnya, betul. Yang E, bentuk setengah bola untuk membuktikan volume tabung. Bisa ya setengah bola? Bisa. Karena kita nanti bisa, kalau setengah bola ya setengah, tapi kalau bolanya penuh ya penuh ya, bisa. Berarti yang paling sulit di sini kayaknya yang C kelihatannya ya. Coba kita cek jawabannya. Ya, C. Untuk menentukan volume kerucut dapat menggunakan media pembelajaran berbentuk tabung dengan luas alas dan tinggi tabung dan kerucut yang sama. Lanjut Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut membahas soal nomor 4 ya Bapak Ibu. Iya.
Nomor 4, Bu Rosi, guru kelas 2, ingin mengimplementasikan teori belajar benar dengan konstruksi pengetahuan siswa dalam pembelajaran pengenalan pecahan. Langkah ikonik yang tepat adalah langkah ikonik. Berarti langkah ikonik itu langkah yang bergambar, yang berikon, yang bersimbol, ya, untuk membantu pemahaman siswa dalam mengenal pecahan. Kita bahas satu-satu ya. Untuk yang A, sistem memotong sebuah roti menjadi 2 bagian, apakah bergambar di sini ya? Tidak ya? Tidak. Yang B, menghitung berapa banyak. Ini menghitung. Menghitung juga tidak. Tidak. Yang C, meminta mewarnai gambar lingkaran yang dibagi dalam beberapa juring. Karena ada mungkin ini ya, clue gambarnya ya. Yang D, menuliskan lambang bilangan, menulis ya, ini hanya menulis saja, tidak ada ikonnya. Yang E, mendengarkan penjelasan guru tentang pecahan sembilan. Iya, hanya mendengarkan saja. Ya, di sini udah ditentukan ikon. Kemudian di sini ada kata kunci. Ada kata kuncinya. Cluenya gambar itu tadi ya. Warna gambar. Iya, berarti yang kita ambil di sini yang C sementara ya. Coba kita cek jawabannya. Iya, C adalah pembelajaran ikonik, berarti menggunakan media gambar ya dan memahami konsep matematika dengan baik. Berarti betul jawabannya C ya, Bu? Iya, bisa dengan Siswa gambar. diminta mewarnai gambar lingkaran yang dibagi dalam beberapa juring. Ya, kayak mengarsir gitu ya, Bu ya, berarti ya. Betul. Oke, lanjut kita bahas yang nomor 5, Bapak Ibu. Sebuah tangki mengangkut 3.000 liter air yang akan dipindahkan seluruhnya ke dalam 240 jerigen. Jika pengisian seluruh jerigen membutuhkan waktu 2 jam, maka debit air yang dipindahkan dari tangki ke jerigen titik-titik liter per menit. Nyari debit ya ini ya, Bu ya. Debit itu dicari dengan cara volume dibagi waktu. Karena jadi dijadikan dulu ya, Bu ya. Iya, ini kan ya. Betul. Karena waktunya itu beda ya. Di sini permintaan soalnya itu waktunya menit tapi yang di soal jam yang menunjukkan diketahui tadi menunjukkan jam, berarti kita ubah dulu. Dari jam menjadi dari jam ke menit. 2 jam berarti dikali 60 120 menit. Kita cek 3.000 dibagi ya. Ya, begini ya. 3.000 dibagi 120. 120. Karena banyaknya jerigen tadi 240, ya. 3 debitnya adalah rumusnya debit apa sih, Bu? Volume bagi waktu ya. Iya. Volume dibagi waktu itu tidak kita cek. Volumenya 3.000. Volumenya 3.000, kemudian waktunya 120 menit. Iya, itu di kuncinya itu salah ketik ya itu ya Bapak Ibu ya. Harusnya itu 120 menit, bukan jerigennya itu hanya pengecoh saja itu ya. Enggak pengaruh apa-apa. Yang pengaruh di sini adalah waktunya, time-nya. Saya kok lihat ya itu ya. Oh, jadi pengecoh ya, Bu? Pengecohnya ya itu. Tapi jawabannya di situ debitnya adalah 3.000 dibagi 120 harusnya dan hasilnya tetap sama. 25 liter kita per ke menit. ini liter per menitnya ini. Iya, betul. Kita menitnya karena 240 itu menunjukkan banyak jerigen, sedangkan yang kita cari di sini adalah menitnya per menit. Itu salah ketik aja. Iya. Ya, human error mungkin ya waktu itu. Oke, lanjut kita menuju ke soal yang nomor 6. Lampu A, B, dan C mula-mula menyala bersama pada pukul 10.30. Lampu A menyala setiap 6 menit sekali, B 12 menit sekali, C 15 menit sekali. Lampu A, B, dan C akan menyala bersama lagi pada pukul berapa? Ini nyari KPK ya. KPK. Dari 6, 12, dan 15. Kita bisa menentukannya dengan pohon faktor bisa. Faktorisasi prima juga bisa. Ya. Terdapat hasilnya adalah 60 menit. Artinya 60 menit itu 1 jam. Nah, awal mula mereka bersama menyala bersama itu pada jam 10.30. 1 jam kemudian jadinya menyala lagi pada pukul 11.30 gitu ya. Saya kira
Enteng ya ini ya. Insya Allah mudah. Insya Allah mudah ya. Nomor 7 selanjutnya. Nah, ini ada gambar segitiga ya. Segitiganya ini kayaknya kalau diamati segitiga sebangun ya ini Bapak Ibu ya. Betul. Sebangun. Sebangun itu kan bangun sama tapi ukurannya berbeda. Ukurannya yang berbeda. Iya, resolusinya berbeda ya Bu ya. Segitiga siku-siku kah? Siku-siku betul sekali. Ya, kita disuruh mencari apa di situ soal nomor 7 itu? Panjang sisi AE. Panjang sisi AE di sini kita cari dengan cara bagaimana ya? Karena ini bentuknya sebangun, kira-kira kita samakan siku mungkin. Kita samakan dengan sisi DE boleh enggak ya? Boleh ya ini. Boleh. AE dan DE gitu. AE dan DE boleh sama ya. Berarti terus CE ini sama dengan BE ya. CE sama dengan BE. CE sama dengan BE. CD ini sama dengan AB. AB itu perbandingannya berarti ya. Kita bandingkan seperti itu. Oh, kalau misalnya DE itu 8, kita bisa cari AE enggak ya? Bisa aja. Coba kita lihat pembahasannya ya. Dari mana kita bisa lihat? Dari sini aja. AB sama CD. Kalau AB itu 15, CD itu 10, perbandingannya berarti 3 dibanding 2 ya, bisa jadi ini ya. Berarti kalau di sini bisa nggak dikecilkan kayak gitu, perbandingan 3 banding 2. Misalnya di sini 2, berarti ya, di sini 3. Kalau di sini perbandingannya 2, di sini kan berarti pembaginya 4. Berarti sini 4 kali 3, 12. Bisa jadi kayak ini AE 12. Ya. Ada jawabannya ya, E ya 12 ya. Kita cek jawabannya. Oh ya ternyata betul ya. Kita bandingkan. Oh, CD itu 10 sebanding dengan AB 15 sama dengan OED ED-nya sama dengan yang AE tadi kita masukkan. Oh ternyata sama ya. Kita pakai perbandingan kalau saya tadi ya. Ya karena sebangun tadi ya Bu ya. Kalau sebangun tadi ya. Kalau ini nggak pakai persamaan begini boleh. Boleh. Kita pakai 2 cara boleh. Yang pakai persamaan seperti ini, CD dan AB sama dengan ED dan AE seperti ini. Untuk yang paling mudah kira-kira yang mana? Kalau saya sih cenderung lebih cepat mikirnya kalau pakai perbandingan kalau saya. Karena sebangun perbandingan tadi ya. Iya, kalau A sama AE ini sama dengan sisi CD tadi, kita cari apa ya? Yang paling kecil, nilai yang paling kecil kita sederhanakan ya. Oh, kita sederhanakan. Iya, kita bandingkan pakai angka yang paling sederhana. Lalu kita aplikasikan ke yang kita cari tadi. Gitu. Oke, dari sini paham ya Bapak Ibu ya? Kita lanjut ke soal yang nomor 8 Bapak Ibu. Jarak kota A ke kota B adalah 320 km. Dari A ke B 320 km ya. Ahmad bersepeda dengan kecepatan 20 km per jam. 1 jamnya dia menempuh 20 km. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 8 ya Bapak Ibu ya. Masuk soal nomor 8. Jarak kota A ke kota B adalah 320 km. Ahmad bersepeda dengan kecepatan 20 km per jam dari A ke B. Sedangkan Ali berangkat dari kota B ke A naik motor dengan kecepatan 60 km per jam. Jadi Pak Ahmadnya ke sana, Pak Alinya beda arah ya. Betul. Ahmad berangkat 2 jam sebelum Ali. Ahmad ini berangkat 2 jam sebelum Ali. Jam 7. Jika mereka melalui jalan yang sama, maka mereka akan berpapasan pada pukul berapa? Sebentar Bu, berarti yang berangkat jam 7 tadi Ali apa Ahmad? Ahmad. Oh, Ahmad. Ahmad duluan. Ahmad duluan. Ahmad berangkat 2 jam sebelum Ali. Berarti Alinya berangkat jam 9 setelah Ahmad tadi menempuh 2 jam. Ya. Oke. Karena Ahmad duluan selama 2 jam, karena tadi kecepatannya si Ahmad tadi 20 km ditempuh dalam 2 jam, berarti dia menempuh jarak 40 km duluan sebelum disusul si Ali berangkat. Jadi jam 9 bersama-sama jam 9 ya. Jam 9 ketika Ali berangkat dan Ahmad sudah menempuh
2 jam 2 perjalanan, jam perjalanan. itu si Ahmad sudah menempuh 40 km berarti. Nah, si Pak Ali masih 0 km. Ya. Cara untuk kecepatannya memang berbeda ya. Iya, betul. Jam berapa mereka berpapasan? Caranya gimana? Dengan mencari, di sini ada selisih jarak. Selisih jarak. Selisih jarak dibagi dengan jumlah kecepatan mereka. Selisih jarak dari mana? Jarak dari kota A ke kota B, totalnya jaraknya 320. 320 Nah, km. karena Ahmadnya sudah berjalan 2 jam yang lalu, acuannya kita Ahmad. 2 jam yang lalu dia menempuh 20 km, berarti 40 km. Iya. Ini salah ketik ya Bapak Ibu ya. Ini harusnya 40. Berarti 320 dikurangi 40. Jarak yang sudah ditempuh Pak Ahmad tadi. Karena dia sudah 2 jam berjalan ya. Betul. Berarti ini hasilnya coba kita orak-orak ya Bapak Ibu. 220 dikurangi 40. Dikurangi 40. 280 ya. Dibagi kecepatannya mereka, jumlah kecepatan mereka 80 plus 60. Iya. Berarti 80. 280 dibagi 80 ya Bu? Iya betul. Hasilnya adalah 3,5 jam. Kemudian berarti mereka berpapasan pada jam berapa? Kalau mereka sama-sama tadi jam 9 menempuh 40 km, berarti 9 ditambah 3,5 jam. Betul. Pukul 12.30 dia berpapasan di jalan yang sama ya. Ya, dari sini untuk rumus berpapasan sudah paham Bapak Ibu ya. Selisih jarak dibagi dengan jumlah kecepatan mereka. Ya, boleh diulangi Bu. Boleh diulangi untuk rumusnya. Rumusnya berpapasan ya. Selisih jarak yang ditempuh si yang sudah berjalan tadi loh ya, antara jarak seluruhnya dikurangi dengan jarak yang sudah ditempuh Bapak sebelumnya, baru dibagi dengan jumlah kecepatan 2 orang pengendara tadi, gitu. Oke, dari sini sudah ya? Sudah. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 9. Selisih jumlah suku pertama bilangan kelipatan 3 dengan jumlah suku pertama kelipatan 10 adalah kelipatan 100. 100, maaf, sorry. Kelipatan 100 ya. Ini suku ke N nyarinya ya, berarti ya ini ya. Rumusnya suku ke N. Rumusnya ini kayak begini nih rumusnya ini. Suku ke N. Ini suku jumlah suku ke-10 di sini, kelipatannya dari 100 itu ditambah 10.000 dibagi 2. Ini sudah ada rumusnya. Sudah rumus. Ya, dikurangi ini yang kelipatan 100 tadi. Ini jumlah suku 100 suku pertama. Dalam kurung ini kelipatan 3 dari 300. Sama dengan kita jumlah aja. Ini tambah dulu ya. 10.100 kali 10 dikali 10 dibagi 2 baru dikurangi 100 dikali 303. Hasilnya adalah 35.350. Kita cek lagi rumus suku ke N ya nanti ya di pembahasan berikutnya, suku ke N. Kita lanjut ke soal nomor 10. Ibu memiliki 1/3 bagian kue, 1/3. Kue tersebut dibagi secara adil untuk Evan, Rizky, dan Iqmal. Evan hanya memakan setengah dari bagian kuenya. Dari 1/3 tadi dibagi lagi setengah. Sisa kue Evan diberikan kepada Iqmal. Sisa kue Evan kemudian dibagikan kepada Iqmal, separuhnya berarti ya. Separuhnya dari 1/3 diberikan kepada Iqmal. Maka bagian kue Iqmal berapa? Karena sama-sama tadi kue Iqmalnya juga 1/3. Betul. Terus ditambahi lagi setengahnya 1/3. Setengah dari 1/3. Jadinya berapa ya Bapak Ibu ya? Kita cari ya. Ya ini ya. Jawabannya ya. 1/3 dibagi 3 orang. Betul. Hasilnya 1/3 dikali 1/3 sama dengan 1/9. Terus dimakan cuma setengahnya.
Ya, berapa setengah dari seper 9 tadi? Betul. Oh, 1/18. Jadi, karena kue Iqmal tadi dia mendapatkan 1/9 ditambah 1/18, maka dia menerima kue sebanyak karena ini masih belum sama. Penyebutnya belum sama ya, kita samakan dulu penyebutnya. 9 kita samakan ke 18. Jadi dikali 2, atas juga dikali 2. Jadinya 2/18 ditambah 1/18. Jadinya 3/18. Gitu ya. Kita lanjut ke materi atau soal yang ke-11. Diketahui sebuah persegi panjang dengan ukuran 42 panjangnya ya, lebarnya 28. Selisih luas daerah arsiran dengan luas persegi panjang dari gambar berikut adalah, kita cari selisih yang diarsir sama yang tidak diarsir. Luas daerah yang arsir dengan luas persegi panjangnya. Luas persegi panjang kita cari dulu 42 kali 28. Siapkan alat tulisnya ya Bapak Ibu ya. Kita cari dulu luas pertama, yaitu luas persegi panjang 42 dikali 28. 1176. Kita buka jawabannya. Ya. Jadi ini ya, kemudian dikurangi arsiran ini ya, Bu? Iya, luas arsiran kita cari sekarang. Itu bentuknya apa luas arsiran itu? Lingkaran. Ini ada seberapa lingkaran ya? Seperberapa lingkaran? Sepersekian lingkaran ya. Kita padupadankan dengan yang sebelah sini. Kita bisa digamblokkan ya di sini ya. Ini artinya satu lingkaran penuh. Satu lingkaran penuh. Nah, ini juga begitu, ada bolong di sini. Kita gamblokkan dari sini. Dua lingkaran ya. Berarti kita nyari dua lingkaran penuh dari yang diarsir. Rumus lingkaran di sini, luas lingkaran di sini adalah PR pangkat 2. Pi di sini pakai 22/7. Kenapa? Karena di sini untuk jari-jarinya adalah kelipatan dari 7. Untuk memudahkan kita menghitung ya Bapak Ibu ya. Iya. 2 dikali 22/7 dikali jari-jarinya. Tadi karena di sini karena lingkaran di sini ada 2 lingkaran ya. Dan di sini tadi panjang lebar ding ya. Lebarnya itu 28, berarti kan 42, semua juga kelipatan 7 kan, Bu? Iya. Berarti satu lingkaran di sini diameternya kan 14 ya di sini Bapak Ibu ya. 14 berarti kita cari jari-jarinya di sini 7 gitu ya. Kita nyarinya, kita menelaahnya begitu ya. Oke, 2 dikali 22/7 dari 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 kita bisa coret ya di sini. Bisa kita pakai 7, di sini tinggal 7. 2 kali 22, 44 dikali 7 hasilnya 308. Sedangkan luas persegi tadi sudah dicari yaitu 1176. Betul. Kita cari selisih, artinya dikurangi. Jadi yang besar sini, yang bangun tadi persegi panjang tadi dikurangi dengan luas yang diarsir. Hasilnya ketemu 868 gitu ya. Dari sini sudah ya Bapak Ibu. Jadi 1176 dikurangi 308 luas 2 lingkaran tadi. Ya. Hasilnya ketemu 868 cm persegi. Kita lanjut ya. Jawabannya apa, Bu? Iya, jawabannya adalah yang E ya. Lanjut ya. Lanjut soal nomor 12. Soal nomor 12. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke pembahasan soal nomor 12 ya. Betul. Nomor 12, pada sebuah kelas terdapat 30 siswa yang terdiri dari 18 siswa dan 12 siswi. Nilai rata-rata 30 siswa, artinya siswa dan siswi tadi 83. Jika nilai rata-rata hanya siswa saja 85, maka nilai siswinya berapa? Gitu ya. Betul. Karena kita mencari nilai rata-rata, berarti rumusnya kita pakai banyaknya data dibagi. Jumlah data dibagi banyaknya data ya. Rata-rata rumusnya jumlah data dibagi banyaknya data. Kita cari bersama-sama ya Bapak Ibu. Iya. Jumlah nilai siswa
tadi yang 18 orang siswa tadi itu 85 ya. Itu jumlah siswanya, jumlah nilainya mereka adalah 1530. Dari Ya. diperoleh dari 18 dikali 85 ya. Kemudian kita mencarinya dengan cara jumlah nilai siswa dan siswi tadi. Mungkin bisa keseluruhan dulu. Keseluruhan dulu. Rata-ratanya dulu. Dari 30 siswa. Dari 30 siswa itu berapa? Ya. Mungkin dicari nilainya dulu. Dicari nilainya dulu, yaitu dari 83 dikali 30 itu hasilnya adalah 2490. Baru dikurangi dengan jumlah nilai siswa tadi ya. 1530. Bisa diambil pensilnya Bapak Ibu ya untuk menghitung. Nah, ketika sudah dapat dikurangi, hasilnya di sini adalah 960. Baru dikurangi dengan jumlah siswinya. Dibagi ya Bu? Dibagi jumlah siswinya. Siswinya tadi 12 orang ya. Dari 960 dibagi 12 sama dengan 80. Oh, ternyata rata-rata dari 12 siswi tadi itu adalah 80. Diperoleh dari pengurangan antara jumlah nilai siswa laki-laki. Jumlah nilai siswa keseluruhan dikurangi jumlah nilai siswa laki-laki, baru dibagi dengan jumlah siswa perempuan. Jadi hasil dari pengurangan jumlah siswa nilai siswa tadi dibagi dengan jumlah siswa perempuan ya, siswi tadi 12, hasilnya adalah 80. Jadi jawabannya adalah yang A ya Bapak Ibu. Kita lanjut nomor 13. Bapak Ibu. Perhatikan argumen berikut ini. Jika Ani tidak berangkat ke sekolah, maka Ani tidak memiliki kartu ujian. Berarti ini negasi ya ini ya. Berarti ini negasi. Anggap aja jika Ani tidak berangkat sekolah, Ani itu A ya, negasi A, maka Ani itu tidak mempunyai kartu ujian. Kartu ujian saya anggap B ya, negasi A maka negasi B. Yang kedua, jika Ani berangkat ke sekolah, berarti ini bukan negasi ya, berarti A, maka Ani ikut tes. Ikut tes berarti kita cari yang lain, C berarti ya. Dia bisa ikut tes. Maka kesimpulannya bagaimana? Bapak Ibu? Apakah yang A? Jika Ani mengikuti tes, maka Ani memiliki kartu ujian. Jika Ani ikut tes, maka Ani ikut ujian. Boleh jadi ya? Jika Ani ikut tes, jelas dia punya kartu ujian. Iya. Karena tadi Ani berangkat, berarti dia ikut tes. Karena dia tidak berangkat, berarti dia tidak ikut ujian. Berarti kalau dia berangkat, berarti ikut ujian ya, artinya ya. Berarti kalau Ani berangkat, maka dia ikut ujian. Opsinya dia adalah A, maka B berarti ya. Betul. Kalau B berarti kan dia tetap ikut tes karena dia punya kartu ujian. Kita simpan jawaban yang A ya Bapak Ibu. Untuk yang B, jika Ani mengikuti tes, maka Ani berangkat sekolah. Jika A maka jika C maka A. Salah ya ini ya. Ini salah yang B itu ya. Ya. Yang B salah, kita eliminasi. Yang C, jika Ani berangkat ke sekolah, maka Ani memiliki kartu ujian. Jika A maka B. Jika A maka B ya. Jika A maka B. Boleh ya? Boleh. Kita simpan dulu. Ya. Yang D, jika Ani tidak punya kartu ujian, berarti negasi B, maka Ani ikut tes, maka C. Tidak mungkin. Mau dia tidak punya kartu ujian, nggak ikut tes ya. Betul. Yang E, jika Ani tidak ikut tes, maka tidak punya kartu ujian.
Jika Ani tidak ikut tes, maka Ani tidak ikut ujian. Betul. Ya betul. Betul. Kita cek jawabannya, Bapak Ibu. Nah, negasinya di sini. Berarti jawabannya di sini adalah negasi C, maka negasi B. Negasi C berarti dia tidak ikut tes. Tidak ikut tes, maka dia juga nggak punya kartu ujian. Jelas. Dia nggak ikut tes, jelas nggak ikut ujian. Jawabannya yang E. Yang E. Ya, Bapak Ibu ya. Jika Ani tidak mengikuti tes, maka ia tidak memiliki kartu ujian. Kita pakai negasinya semua berarti ya ini ya. Kita lawannya semua. Oke, kita lanjut nomor 14. 14. Kurva 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 1 apabila digeser ke kanan 2 satuan dan ke atas 4 satuan, maka persamaan kuadrat yang baru adalah. Nah, untuk geser ke kanan dan ke atas, yang ke kanan itu adalah sumbu X. Positif ya. Sumbu X. Kemudian yang ke atas itu sumbu Y. Berarti kita geser sumbu X itu ke kanan 2. Artinya kalau di sini digeser ke kanan, itu artinya pakai ruas kanan, ruas kiri itu dikurangi. Ya. Kalau yang digeser ke atas itu sumbu Y, itu ke atas ya 4 satuan. Dikurangi 4. Ya. Kita pakai persamaannya di sini Y. Kita bisa tulis bersama-sama Bapak Ibu ya di kertasnya ya. Y sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 1. Karena Y di sini digeser 4 satuan, berarti Y dikurangi 4 sama dengan 2 dalam kurung X-nya tadi kita ganti. X-nya jadinya X dikurangi 2. X dikurangi 2 pangkat 2 kuadrat ya. Betul. Ditambah 3 diganti X dikurangi 2 ditambah 1 sesuai persamaan ya. Jadinya sekarang kita punya persamaan bahwa Y dikurangi 4 sama dengan 2 kali dalam kurung X kurangi 2 kuadrat ditambah 3 dalam kurung X dikurangi 2 ditambah 1. Kita lanjutkan di sini, Bapak Ibu bisa menyimak di situ ya. Lanjut, berarti di sini Y sama dengan 2 dikali 2 kuadrat dari X min 2 di sini adalah 2X 4X min 4 ditambah 3X min 6 ditambah 1 ditambah 4. Y sama dengan 2 dikali 4X sama dengan 8X ditambah 8 ditambah 3X dikurangi 6 ditambah 1 ditambah 4. Sama dengan jadinya 2X pangkat 2 ditambah 8X dikurangi 3X sama dengan 5X dikurangi 5X ditambah 7 karena 8 kurangi 6 tambah 1 tambah 4 sama dengan 7. Jadi jawaban di sini adalah yang B. 2X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 7. Ini kalau enggak di papan tulis kayaknya susah ya ini ya. Kalau menjelaskan di sini ya. Harusnya pakai papan tulis ya. Boleh. Oke, kita lanjut untuk materi kurva sudah ya dari sini. Sudah, tadi jawabannya yang B, 2X pangkat 2 ditambah min 5X ditambah 7 ditambah sama min nanti hasilnya dikurangi ya, dikurangi 5X tambah 7. Lanjut soal nomor 15. Soal terakhir ya. 3 bentuk berikut membentuk satu pola. Yang pola pertama 1, 3 dan 6. 7. 1, 3 dan 6 ya, maaf 6. 1, 3 dan 6. Selisih banyaknya titik antara bentuk ke-10 dan bentuk ketiga adalah, karena dari kita pakai sistem loncat ya ini ya. Iya. Dari pola pertama ke pola kedua, ini lompatnya berarti ditambah 2 atau dikali 3 boleh ya. Boleh. Dari 2 ke
3 ini dikali 2. Lanjut sampai ke bentuk yang ke-10. Nah, U1 di sini 1, U2 di sini 3, U3 6, maka U keempat itu berapa? Di sini polanya di sini pakai Rumus ya. rumus ya polanya di sini ya. UN sama dengan N per 2 ditambah N plus 1, sehingga U ke 10 sama dengan N-nya 10 per 2 dalam kurung 10 ditambah 1, maka 5 dikali 11. Hasilnya 55. Maka selisih antara bentuk ke 10 dengan bentuk ketiga. Bentuk ketiga tadi berapa? 6 ya? Iya. Bentuk ke 10 tadi jumlahnya 55 butir ya. Berarti selisihnya 55 dikurangi 6, yaitu 49 butir kelereng ya. Ini pakai rumus suku ke N. Ya, suku ke N tadi sudah yang lalu sudah dijelaskan. Suku ke N, UN sama dengan N per 2 dikali N plus 1. Itu rumusnya ya. Dari sini sudah Bapak Ibu ya. Suku ke N dan termasuk merupakan pembahasan kita yang terakhir ya, ya Bu ya, Bu Tias ya. Jadi memang lebih mudahnya itu Bapak Ibu juga menyiapkan alat tulis, iya betul, mengerjakan gitu iya. ya. Kalau hanya menyimak saja bingung nanti ya. Sambil bergerak tangannya itu juga nanti sambil bisa mengerti latihan ya. Kalau cuma menyimak begini, kalau cuma membaca aja kayaknya kesulitan ya untuk memahami. Harus gitu. mencoba, betul, mencoba mengerjakan. Iya. Iya. Dari sini saya sekian dulu ya. Boleh Bu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, saya serahkan kepada Ibu Tias. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikian tadi bedah soal matematika yang disampaikan oleh Ibu Inneke. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ibu Inneke. Sami-sami. Terima kasih juga atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Semoga sukses di ASN 2021 ini. Mungkin Bu Inneke mau berbagi tips untuk sukses CPNS? Sukses CPNS dan B3K ya, tahun 2021. Kalau untuk matematika, ya harus sering pegang pensil sama bukunya ya. Latihan, sering latihan mengerjakan soal-soal. Ya, membaca-baca FR ya. Nanti kalau misalnya sudah ada banyak yang tes, kita cari FR, kita kumpulkan semua FR itu. Betul, jadi kita harus punya semacam bank soal ya, betul. Ya, dan dikerjakan. Betul. Jangan hanya dikumpulkan. Kalau kesulitan mengerjakan kita bisa googling lah ya. Kita banyak Google sudah mahir sekarang ya. Betul. Itu aja, sama berdoa ya. Betul, sama berdoa. Yang pertama tadi sering mengerjakan soal. Ya. Kemudian yang kedua tetap berdoa. Baik Bapak Ibu, sebelum acara kita tutup, mari kita yel-yel dulu ya. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Sukses ASN 2021. Amin. Semoga Bapak Ibu semuanya beruntung dan diterima menjadi ASN pada tahun 2021 ini. Akhirnya saya sebagai host pada pagi hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.